Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada pokok permasalahan Ustadz Salafi Wahabi. Bahwa kita kenal ya, Ustadz Salafi Wahabi itu seringkali memberikan satu penjelasan bahwa pentingnya jidat hitam, apa dainya itu hitam ya, ada tandanya bulat kayak gini. Disinggung itu termasuk min asari sujud seperti itu. Jadi biasanya orang Salafi Wahabi itu hitam dainya biasanya, atau jidat hitam, jadi seperti itu. Ya, saya tidak mau memberikan satu narasi yang menjatuhkan, tapi yang jelas ini ada satu pembahasan ya dari seorang santri yang memang selalu geram di saat memberikan sajian konten tentang atau memberikan tanggapan kepada kelompok Salafi Wahabi yang sering memberikan narasi, tapi halus ya, kalau di Indonesia itu halus, tidak begitu keras. Paling-paling itu tidak ada dalil, paling-paling itu bid'ah, jadi seperti itu. Tapi juga ada yang syirik, jadi seperti itu. Jadi ada komentar terkait masalah jidat hitam. Ini bagaimana substansi dari kajian Al-Quran dan bersamaan dengan tafsirnya, dan juga kajian hadis tentang masalah tanda sujud, asarus sujud ya, yang sauda, yang hitam ya, aswadnya atau yang hitam ini bagaimana konsep sebenarnya menurut kajian hadis dan kemudian kajian tafsirnya, karena dalam Al-Quran itu ada min asari sujud, ada ayatnya sebelumnya itu. Jadi ini pokok permasalahan yang memang sering diutarakan oleh kelompok para ustadz Salafi Wahabi, wabil khusus yang ada di Indonesia. Dan ini tanggapan yang sangat begitu cerdas menurut saya. Karena apa? Argumentasinya hadis sekaligus dengan syarahnya, dan kemudian argumennya dengan Al-Quran sekaligus tafsirnya. Tadi tidak terburu untuk menghakimi seseorang dengan Al-Quran dan kemudian dengan hadis. Jadi santri ini memang mumpuni dalam keilmuan, apalagi seringkali memberikan satu sajian yang tidak sepakat atau tidak ittifak kepada kelompok Salafi Wahabi. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan beliau. Berkata bahwasanya dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dahi para sahabat itu ada bekas warna hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi kami, pernyataan yang demikian merupakan sebuah kedustaan atas nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan kebohongan maupun kedustaan atas nama para sahabat Nabi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami akan menjelaskan sebenarnya tanda hitam itu bagaimana. Karena di sini ada beberapa riwayat dari para ulama. Di sini kami akan membacakan dalam kitab As-Sunanul Kubra. Ini karya daripada Al-Hafidh Imam Al-Baihaqi, tepat pada juz kedua halaman 406, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. An Salim abin Nadr qala ja'a rajulun ila bani Umar fasallama alaihi qala man anta qala ana hadinuka fulan wa ra'a baina ainaihi sajdatan saudaa faqala ma hadzal atharu baina ainaika faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fahal taraha huna min syai'. Dari Salim abin Nadr, ada seorang pria yang pernah mendatangi sahabat Ibnu Umar. Lalu pria itu mengucapkan salam. Hanya saja sahabat Ibnu Umar berkata kepadanya, "Anda siapa?" Pria itu menjawab, "Saya adalah anak asuhanmu si fulan." Ketika itu sahabat Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang hitam di antara kedua matanya atau jidat hitam. Dan sahabat Ibnu Umar bertanya, "Bekas apakah yang ada di antara kedua matamu? Padahal diriku telah bersahabat dengan Nabi, bersahabat dengan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi apakah Anda melihat ada bekas hitam di dahiku?" Ini pertanyaan yang sangat menyindir daripada sahabat Ibnu Umar
kepada orang yang mana dahinya ada bekas hitam. Kemudian di dalam kitab yang sama, yaitu kitab As-Sunanul Kubra, karya daripada Imam Al-Baihaqi, tepat di juz kedua halaman 406, Ani bani Umar annahu ra'a atharon faqala ya Abdullah inna suratar rajuli wajhuhu fala tashin surataka. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau pernah melihat ada seseorang yang terdapat bekas sujud. Kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sungguh penampilan seseorang itu terletak di wajahnya, maka janganlah engkau memperburuk penampilanmu. Oleh sahabat Ibnu Umar, bekas sujud atau warna hitam di jidat itu justru dianggap memperburuk penampilan. Keterangan yang sama masih dalam kitab As-Sunanul Kubra, ini karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, tepat di juz kedua halaman 407, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. An Humaid huwa banu Abdurrahman qala kunna inda Sa'ib bin Yazid irja'ahu Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf faqala qad afsada wajhahu wallahi ma hiya sima wallahi laqad sallaitu ala wajhi mudh kadza wa kadza ma athara sujudu fi wajhi syai'a. Artinya, dari Humaid bin Abdurrahman, beliau berkata, kami pernah berada di sisi Sa'ib bin Yazid. Ketika itu datanglah Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf. Kemudian As-Sa'ib bin Yazid berkata, sungguh dia telah memperburuk wajahnya. Demi Allah, itu bukan bekas sujud. Demi Allah, aku telah melakukan sholat menggunakan wajahku sekian lama, namun sujud tidak pernah memberikan bekas sedikit pun pada wajahku. Banyak sekali sebenarnya keterangan dari para ulama, yang mana mereka para ulama membenci bekas hitam yang terdapat pada jidat seseorang. Lalu bagaimana dengan firman Allah di dalam surat Al-Fathu ayat ke-29? Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka terdapat di wajah mereka, yaitu dari bekas sujud. Di dalam masalah ini, Al-Allamah Syekh As-Sawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Hasyatul Allamah As-Sawi, tepat di juz keempat halaman 134, terbitan toko kitab Al-Hidayah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka terdapat pada wajah mereka dari bekas sujud. Ukhtulifa fi tilka sima. Ulama masih berbeda pendapat tentang maksud daripada tanda tersebut. Faqila inna mawadhi'a sujudihim yaumal qiyamati turakal qamari lailatal badri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tempat sujud mereka atau wajah mereka kelak pada hari kiamat akan terlihat seperti rembulan di malam purnama. Wa qila huwa sufratul wujuhi min saharil laili. Ada juga yang mengatakan maksud daripada ayat tersebut yaitu bekas sujud, yaitu sufratul wujuhi min saharil laili. Wajah mereka itu pucat sebab mereka melek malam, tidak tidur di tengah malam. Waqilah al-khusyu'ul ladzi yadhharu 'alal a'dha'i hatta yatara'a annahum marda wa laisu bimarda. Ada juga pendapat yang mengatakan maksudnya adalah khusyuk yang terlihat pada organ tubuh mereka, hatta yatara'a annahum marda, sehingga mereka itu orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat seperti orang yang sedang sakit, walaisu bimarda, padahal mereka itu sebenarnya tidak sakit. Perlu dicatat dan selalu diingat, walaisal muradu bihi ma yasna'uhu ba'dul jahalatil mura'ina minal alamati fil jabhati. Yang jelas maksud daripada simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu bukanlah sesuatu ataupun bukan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh, orang-orang yang riak
mereka membuat tanda di dahi mereka. Fa'in Sahabat Ufik Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pesan dari saya, jangan sampai terprovokasi sebelum Anda memahami teks redaksi yang disampaikan santri ini. Di antaranya adalah masalah konteks kajian Al-Quran sekaligus tafsirnya dan kemudian kajian hadis dengan syarahnya. Jadi jangan terprovokasi dan jangan merasa terpojokkan. Tapi ini memang jelas-jelas memberikan satu penjelasan terkait dengan tanda hitam di dahi itu. Jadi ini yang perlu saya berikan saran, karena banyak sekali yang memang demam dengan pernyataan santri yang mengkanter para kelompok Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita juga memberikan kebahagiaan dan juga memberikan keberkahan, bukan memberikan ya, kita diberikan keberkahan, diberikan manfaat atas nasrul ilmi. Jadi sekecil apapun ketika butuh diluruskan maka harus diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hdina wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.